Oke, kita lanjut lagi ke nomor 11. Di nomor 11 ini nanti kalian akan diminta untuk mengamati atau menganalisis teknologi yang tepat terkait dalam permasalahan lingkungan global. Nah, salah satunya permasalahan lingkungan global itu kan adalah permasalahan energi. Jadi, nanti sepertinya akan diberikan semacam gambar. Kemudian nanti di gambar itu kalian diminta untuk menyebutkan teknologi, kira-kira itu teknologi apa ya, teknologi yang tepat. Nah, contoh-contoh teknologi yang berkaitan dengan masalah global itu ada beberapa. Yang pertama adalah panel surya. Panel surya itu biasanya digunakan untuk menyimpan energi yang asalnya dari energi surya atau energi matahari, kemudian digunakan sebagai energi alternatif untuk menggantikan energi listrik berbahan bakar fosil gitu ya. Jadi surya itu matahari asalnya. Kemudian yang kedua ada biogas. Nah, kalau biogas ini biasanya kaitannya ke kotoran ternak biasanya. Jadi kotoran hewan ternak itu dikumpulkan menjadi satu, kemudian dibuat bak penampungan, kemudian nanti bak penampungannya itu akan menghasilkan gas. Nah, gas tadi umumnya gas yang dihasilkan itu gas metana, sehingga bisa menggantikan bahan bakar yang biasanya digunakan di industri rumahan maupun industri pabrikan. Oke, yang ketiga itu ada teknologi penyaring udara. Biasanya kalau di penyaring udara ini aplikasinya tuh di AC, kemudian di ventilasi dan lain-lain gitu ya. Dia juga ada teknologi penjernihan air. Saya rasa kalau ini udah cukup jelas ya. Penjernihan air, kemudian ada juga teknologi Arduino. Nah, Arduino itu semacam panel atau papan kecil yang nantinya itu bisa digunakan untuk mengeset suatu program yang diinginkan gitu. Baik, untuk yang nomor 12 itu sepertinya juga sama. Di sini diminta untuk menganalisis hasil teknologi dapat menjadi alternatif pengganti dari energi tertentu. Nah, seperti tadi, kalau panel surya itu bisa menggantikan energi listrik. Terus kemudian yang biogas itu bisa menggantikan bahan bakar, misalnya bahan bakar gas yang ada di rumah. Kemudian dan lain-lain seperti itulah kira-kira. Kemudian nomor 13 kita cek di sini udah masuk ke kimia hijau. Jadi peserta didik menganalisis alasan mengapa dalam reaksi kimia harus dibuat suatu suhu dan tekanan sesuai dengan kondisi ruang. Nah, kenapa kalau mau mereaksikan sesuatu itu harus dalam kondisi ruang? Ya agar reaksinya berjalan secara efisien, jadi tidak dibutuhkan energi tambahan untuk menaikkan atau menurunkan suhu gitu. Kemudian yang ke-14, peserta didik menyebutkan keadaan yang mendukung program kimia hijau bagi lingkungan. Program-program yang mendukung kimia hijau bagi lingkungan itu banyak ya. Misalnya menanam pohon untuk reboisasi, kemudian untuk tidak menggunakan plastik secara berlebihan di kehidupan sehari-hari, kemudian tidak membakar sampah dan lain-lain. Next, nomor berapa lagi? Nomor 15 betul ya. Menganalisis kegiatan rumah yang tidak berkontribusi dalam upaya mendukung ke gerakan kimia hijau. Ya, mirip ya, kayak seperti tidak membuang sampah plastik di sembarang tempat, kemudian tidak membakar sampah hasil sampah rumah tangga, kemudian menggunakan listrik seperlunya, hemat energi, hemat air gitu. Kemudian menganalisis tindakan yang tidak mendukung gerakan kimia hijau. Ini nomor 16 sama dengan nomor 14 tadi, tapi bedanya kalau yang nomor 14 tadi tidak mendukung yang tadi mendukung gerakan kimia hijau, kalau yang 16 itu tidak mendukung gerakan kimia hijau. Gitu ya. Kemudian berikutnya nomor 17 itu tentang pengertian kimia hijau. Oke, kita lihat dulu. Kimia hijau nama lainnya adalah green chemistry. Itu biasanya ini adalah cabang ilmu kimia yang mendesain produk dan prosedur yang tidak berbahaya bagi lingkungan. Nah, ini adalah 12 prinsip dari kimia hijau. Yang pertama itu mencegah limbah. Kemudian yang kedua, memaksimalkan nilai ekonomi suatu atom atau manajemen atom yang baik. Yang ketiga, sintesis kimia yang
sedikit bahayanya sedikit atau mengurangi bahaya sintesis kimia. Kemudian yang keempat, mendesain proses yang melibatkan bahan kimia yang aman atau merancang penggunaan bahan kimia yang lebih aman. Yang kelima, menggunakan pelarut dan kondisi yang lebih aman. Yang keenam itu mendesain efisiensi energi. Kemudian yang ketujuh, menggunakan bahan baku terbarukan. Yang kedelapan itu mengurangi bahan turunan kimia. Yang kesembilan, menggunakan katalis. Yang kesepuluh, mendesain bahan kimia dan produk yang terdegradasi setelah digunakan. Yang ke-11, menganalisis secara langsung untuk mencegah polusi atau mencegah terjadinya polusi secara real time. Kemudian mencegah potensi kecelakaan atau prosedur kerja. Ini ada prosedur kerja yang baik. Nah, gitu. Ini kira-kira 12 prinsip kimia hijaunya seperti ini. Next kita lanjut, nomor 19 itu peserta didik diminta untuk menganalisis daftar yang merupakan dampak pemanasan global yang tepat. Apa saja dampak pemanasan global? Oke, dampak pemanasan global itu banyak ya. Oke, yang pertama apa ya kira-kira? Yang pertama itu perubahan iklim. Jadi pemanasan global bisa merubah iklim. Kemudian dapat membuat permukaan air laut meningkat. Kenapa bisa meningkat? Ya karena tadi akibat dari panas yang terperangkap di dalam bumi tadi, temperatur permukaan bumi juga naik sehingga menyebabkan es di kutub juga mencair. Kalau es di kutub mencair, yang terjadi adalah permukaan airnya naik semakin tinggi gitu. Yang ketiga, habisnya gletser. Bisa jadi yang tadi es di kutub mencair ya. Es di kutub mencair. Yang keempat, karena adanya perubahan iklim ada terjadi gelombang panas. Oke, nomor 20. Apa sih yang terjadi jika semua es di kutub mencair? Yang terjadi adalah yaitu permukaan air laut akan meningkat. Kalau permukaan air laut meningkat, kemungkinan beberapa daratan juga akan hilang gitu. Jadi beberapa pulau akan tenggelam, ada bencana banjir di mana-mana, dan banyak lagi yang lain. Baik, lanjut nomor 21. Tentang rumah kaca. Nah, di sini efek rumah kaca. Efek rumah kaca itu maksudnya adalah bagaimana karbon dioksida yang dihasilkan di bumi itu memerangkap panas yang harusnya keluar di luar atmosfer bumi, tapi menjadi terperangkap di dalam atmosfer bumi. Ya, cara kerjanya seperti rumah kaca. Kemudian yang kedua. Nah, di sini akan dikasih gambar hewan di kutub. Efek gas rumah kaca apa kira-kira? Ya, efeknya adalah otomatis kalau panas di bumi itu meningkat, maka lapisan es akan mencair, jadi hewan-hewan kutub kehilangan tempat tinggalnya.